Kita lanjut kembali untuk pembuatan beritanya ya. Ini kalau saya klik tambah masih kosong ya. Kita ke controller, post. Ini ya. Ini kalian bisa copy. Kemudian paste di sini. Ini kita ganti ya, jadi create. Ini tambah berita. Nah, untuk postnya yang kita butuh itu bukan post ya, tapi kita butuh adalah kategori. Jadi kalian bisa ke controller kategori, bisa copy saja ini, kemudian di paste. Jangan lupa post kategorinya di import ya. Ini hapus saja satu huruf, ketik ulang, kemudian klik import app models. Sekarang untuk view-nya, ya ini dia mirip-mirip ya dengan user, karena kita punya sebuah form untuk upload ya, upload gambar. Jadi kita copy saja dari user ya. Kita ke post, create, save. Yang pertama kalian Ctrl F, cari user, ganti jadi post, replace all, save. Ini kalian refresh. Ini bukan avatar ya, tapi coba kita lihat database-nya. Di database migration post, ini ya cover. Jadi avatar ini kalian Ctrl D, kita rubah jadi cover. Jangan lupa cover ini dia wajib ya, jadi kalian tambahkan di sini require. Dan ya, kemudian untuk fotonya ini kita ganti ya, jangan no profile. Kita bisa lihat di public, kemudian nice admin, img, ini ya no image, landscape. Ini kita rename saja untuk ambil nama gambarnya, dan kita ganti. Nah, jangan lupa di inputnya juga ya, tambahkan require. Refresh ya, gambar ya. Kemudian di sini ada judul ya. Kalau untuk Slack ini tidak perlu ya. Berarti yang pertama itu adalah title. Name-nya kita blok ya. Kita ganti jadi title. Jangan lupa di sini bukan title ya. Ya ini. Tapi name. Kemudian ini judul. Setelah judul, post date ya. Untuk email kita ganti ya, jadi post date. Ini tanggal ya. Kalau tanggal berarti input tipe date. Kemudian berikutnya publish ya, yes or no, dan post kategori. Dan untuk publish ini kita ganti dulu ya, nanti baru kita copy dari Bootstrap ya. Publish, tapi ini publish juga ya. Tapi kita tidak akan pakai input ya, kita akan pakai select option. Jadi kalian buka dokumentasinya Bootstrap, Ctrl K, cari select ya. Ya ini select. Ini kalian bisa copy. Kemudian kita ganti inputannya. Inputannya tuh yang ini ya. Ini saya enter saya dulu sini. Dan di paste. Ya di sini ada dua pilihan ya.
yaitu yes dan no. Nanti kalau yes berarti beritanya tampil, kalau no dia simpan sebagai draft ya. Kemudian ini kalian bisa copy dari kelas sampai dengan required. Kita ganti ini. Oh ini jangan ya, ambil saja yang ini dulu. Paste di sini. Kemudian ambil ID, name dan requirednya ambil. Kita ganti yang ini. Ini sudah bisa dihapus ya. Untuk konfirmasi password juga ini dihapus. Role juga kita hapus ya. Oh ini ada di bawah ya. Ini kalian bisa copy ini. Seharusnya tadi kita ambil dari bawah saja ya, lebih cepat. Ini juga paste. Ini bukan role ya, tapi publish. Ini yes, ini no, ini hapus. Kemudian kita butuh lagi satu buah select option untuk kategorinya apa. Alt shift bawah. Ini kita biarkan yang untuk publish. Yang di atas yang kita ganti ya. Post kategori ID. Ini publish, kalian kontrol D. Jangan sampai kena di bagian bawah ya. Ini kategori. Kemudian untuk optionnya ini bisa dihapus. Kita akan buka for each, pengulangan ya. For each. Tadi nama, kita cekin nama variabelnya di app controller post. Ini ya, post kategoris. Berarti di sini $post kategoris. Kemudian di sini $post kategori. Ini kalian bisa naikkan alt atas. Ini copy, kita ganti ya. Ini ganti jadi ID, $post kategori ID, ID ya, ID. Ini kalian copy saja. Ini ganti jadi name ya. Kemudian berarti di sini sama dengan post kategori ID. Kita refresh. Ini tanggal, pilih kategorinya apa. Ini post kategori. Ini kita boleh lihat di database ya. Database, migration, title ya, bukan name. Ini bukan name tapi title. Kita refresh. Nah, muncul ya optionnya. Kemudian kita butuh lagi satu untuk kontennya. Yang ini ya, konten ini belum ada ya. Ini kita copy lagi, kita copy dari sini saja ya. Date. Kita minimize dulu, kita copy. Tapi untuk konten ini kalian minimize. Kita akan buat dia full ya. Ini kan gambar call 3, datanya call 9, berarti ini call 12 ya. Tapi dia full. Ini kita ganti jadi konten. Dan ini isi berita. Untuk konten ini kita akan menggunakan namanya text area ya. Jadi kalian cari di sini text area. Kan dia ada di sini, form control, ini. Kalian bisa copy text areanya. Kemudian ini kita paste dulu. Nanti kita copy dari bawah ya, text area. Kalian copy pesan errornya, paste di sini. Atau bisa copy dari sini ya.
ambil ID sampai di required dan paste di sini dan ambil old kontennya, paste di antaranya text area. Dan kalau di refresh ini sudah muncul ya. Oh, ini kurang huruf C nya, kelas. Nah, ini. Tapi untuk text area kita akan pakai text editor ya. Di template yang kita download, Next Admin, itu dia sudah sediakan sebuah text editor. Coba kalian cari di form ya. Ini form editor. Ini ada form text editor ya. Jadi ini lebih nanti memudahkan kalau kita misalkan mau buat dia teksnya rata kiri, rata kanan, mau ubah fontnya, ubah jenis font, ubah ukurannya, ini gampang. Ini kalau kalian mau tahu cara pakainya, tinggal klik kanan, inspect, supaya kita tidak perlu buka scriptnya ya. Kalian klik ini, dan klik di bagian ini ya, TinyMC Editor. Kita cari text area-nya, kayak ini. Jadi text area-nya itu dia tambahkan ini, kelas TinyMC Editor. Tinggal text area punya kita tambahkan. Ada T-nya ya. Jadi kalau di refresh, ini harusnya sudah sama. Sudah muncul ya. Jadi dia nanti untuk backgroundnya itu dia tergantung bawaan settingan laptop kalian ya. Kalau dia dark, mau pakai yang versi dark, nanti dia muncul dark. Kalau yang light nanti dia muncul yang warna putih ya. Kalau mau dirubah warna putih, defaultnya kalian bisa rubah pakai JavaScript ya. Tapi di sini saya tidak akan rubah. Cuman penyakitnya kalau pakai ini ya, TinyMC, ini jangan pakai required. Nanti datanya tidak terkirim. Jadi kita hapus saja. Sekarang kita tangani datanya ya. Kalau datanya berhasil dikirim, kita kayak user saja, ambil lagi untuk postnya. Ini store ya. Kita copy dari atas, karena di sini ada upload ya. Kita paste ke post. Apalagi paste di sini. Kita edit dari atas ya. Yang pertama itu post kategori ya. Post kategori underscore ID. Dan ini wajib diisi dengan title, post date ya. Ini required tapi dia harus date ya. Kemudian kalian bisa cek di database-nya ya. Ini kita buka dua bagian, klik di bagian sini supaya kita bisa langsung cek di samping. Publish. Bisa perkecil dulu ya. Ini bisa dihapus. Ini kalian copy. Publish. Nah, publish juga required. Kemudian konten ya, konten juga required. Dan cover ya. Ini kalian ganti jadi cover. Untuk Slack nanti kita buat ya. Kemudian di sini karena cover ini dia wajib, berarti di sini jangan no label tapi required. Ini bisa dihapus karena dia wajib ya. Berarti kondisinya dihapus. Kita akan simpan nama foldernya adalah post. Ini kita tidak butuh. Berarti di sini kita panggil model post. Kemudian kalau berhasil kembalikan ke post index. Kemudian jangan lupa Slack ya. Ini kita copy. Sama dengan ini Slack ya.
Jadi Slack itu kita ambil dari yang kita sudah pernah buat ya di sini, post kategori. Ya ini, kita copy saja yang ini. Paste di sini. Jangan lupa str-nya ini wajib diinput ya. Hapus dulu satu huruf. Input dari eliminate support fastcat. Nah kita tes ya. Coba kalian cari gambar ya. Yang di bawahnya 500 KB ya. Untuk isiannya kalian buka saja lorem ya. Kita copy judulnya, kemudian di paste, pilih tanggalnya. Ini kalian bisa ganti kalau mau diganti ya. Untuk isi berita kita copy saja ini, kemudian di paste, kita bisa copy lagi ya, dan di paste kembali. Ini kan dia tidak rata kiri kanan ya, kalian bisa Ctrl A, kemudian rubah di sini supaya dia rata kiri dan kanan. Kalau sudah kita simpan, sini MC editor. Ini kan saya lupa refresh ya. Copy dulu ulang. Saya refresh dulu. Ya, kita paste kembali. Upload kembali fotonya. Kemudian judulnya. Pilih tanggalnya kembali. Dan di submit. Ini yang tadi saya bilangnya, jangan pakai require ya. Karena nanti dia tidak mau terkirim. Store on node. Oh ini bukan avatar ya, tapi cover. Kita refresh kembali. Kemudian reset. Ini data sudah berhasil masuk ya. Judulnya sudah masuk. Dan kategorinya juga sudah berhasil ditambahkan. Cuma ini tanggalnya ya. Ini kan tanggalnya dia bukan bahasa Indonesia ya. Ini kita bisa ganti di model ya, supaya dia otomatis bawaannya itu bahasa Indonesia. Kalian cari di post ya di sini. Ini kita sebut dengan asesor ya. Public function, misalkan kita namakan get post date Indo. Nah, jangan lupa tambahkan atribut. Nah, kita akan kembalikan return. Kita akan panggil sebuah helper ya di Laravel, yaitu carbon. Input dari carbon ya. Dan -2 parse, buka kurung. Kemudian apa yang mau kita rubah? Yang kita rubah itu yang this post date ya. Kita merubah tanggalnya menjadi format hari, bulan, tahun ya. Ini kalian panggil translate format. Kemudian formatnya itu D untuk hari, F bulan, dan Y tahun. Kemudian nantinya di indeksnya kalian tinggal panggil ini post date Indo. Kita ke indeks. Kita ganti ya, post date underscore Indo. Kita refresh. Ini sudah muncul ya, 17 Desember 2025.
Ya ini nanti kalian bisa buat sendiri ya untuk ubahnya. Kita akan buat detail. Kita ke user, pilih index, kita cari tombol detail ya. Ini. Kita bisa copy ini, kembali ke index, paste di sini. Kemudian ini kita ganti jadi post show. Berarti di controller di bagian post ya. Ini kita harus tangkap ya. Sama seperti di user. Tinggal kita ganti ini jadi post show detail berita. Ini ganti jadi post. Untuk detailnya kalian bisa ambil dari user ya, supaya lebih gampang. Copy saja dari user, paste di post. Tinggal kita ganti nih dari bagian atas ya. Yang ini bukan user ya. Jadi cari user, rubah jadi post. Kemudian pertama judul ya. Judul berarti di sini title. Kemudian kategori. Dan untuk kategori kita perlu ke model ya. Model post. Ini kita sudah buat relasinya. Berarti kita tinggal panggil. Panggil dulu relasinya, baru panggil title. Kemudian tanggal. Tadi post underscore date indo ya. Dan ini dibuat, ini sama saja, dibuat, diubah. Tinggal kalian copy satu kali ini untuk kontennya ya. Kontennya kita simpan di bawah saja. Konten. Jangan lupa kalian perlu copy lagi untuk modalnya ya ini. Coba kita cek di indeks apakah sudah ada modalnya. Oh ini sudah ada ya. Detail post. Data tabel, detail ya sudah ada ya. Tinggal kita refresh. Kita klik. Ya ini sudah muncul ya. Ini kayaknya bukan avatar ya. Kita kembali ke show post. Kayaknya ada di atas itu harus kita ganti. Bukan avatar tapi konten. Jadi kalau di refresh, ini tidak perlu di refresh ya. Langsung saja klik. Bukan konten ya, cover. Klik. Ya muncul ya. Tapi jangan buat dia rounded circle ya, cukup rounded. Kalau di refresh, tidak perlu di refresh, langsung saja diklik, muncul ya gambarnya, judul, kategori, tanggalnya. Oh lupa publish ya. Ini blok, kemudian save ALT bawah. Ini pilih publish. Klik kembali detail. Ya muncul ya. Oh ya ini untuk yang pakai text editor. Ini kalian jangan cetak seperti ini ya. Karena nanti dia akan cetak untuk HTML-nya itu dia akan cetak sebagai string biasa, bukan sebagai script HTML. Ini salah satu fitur ya dari si Laravel-nya. Ini kalian ganti jadi tanda seru supaya user jangan sampai mengupload script-script berbahaya. Makanya Laravel itu sudah buat security-nya. Kemudian kalau saya lepas seperti ini kan scriptnya dicetak ya sebagai script. Nah ini kalian bisa kalau mau lebih aman bisa tambahkan lagi ya purifier namanya ya. Nama library-nya purifier. Nah ini tinggal tambahkan ini, nanti dia akan melakukan pemeriksaan untuk
inputan yang diinput oleh user. Karena kalau kita cetak seperti ini kan lumayan berbahaya ya, karena dicetak sebagai script. Kalau yang masuk itu JavaScript itu rawan ya. Jadi sebaiknya kalian install ini, nanti tinggal ditambahkan untuk pemeriksaannya. Ya, untuk datanya di sini sudah saya isi beberapa data ya, dengan kategori yang beda ya. Dan tanggalnya juga ini saya acak-acak ya. Kemudian kalau kalian perhatikan ini desainnya kurang bagus. Ini kita bisa edit ya. Di bagian indeks ini kalian bisa tambahkan kelas ya. Kelas text no wrap, supaya dia tidak turun seperti ini ya. Kalau di refresh ya ini. Jadi dia tidak buat baris baru. Kemudian ini kalau saya minimize, ya ini kosong ya. Ini gara-gara kita tidak buat tabelnya lebarnya tuh 100%. Tambahkan di sini ya, W100. Jadi kalau saya refresh kembali, saya perbesar, ya ini sudah baik ya. Kemudian sekarang kita akan tampilkan, oh iya yang ini juga. Ini saya tidak publish ya. Jadi nanti kalau kita tampilkan di halaman depan, nah ini tidak muncul berita yang ini. Yang muncul hanya 4 buah berita. Sekarang ini kita close semua. Close all. Kita akan buat ya untuk berita, kontrolernya untuk simpan di depan. Kalian buka lagi terminal, PHP artisan Mac.2 controller. Ini jangan lupa kita buat dulu, kita masukkan ke dalam front ya. Dan ini nama controllernya berita controller. Kemudian kita ke routes ya, routes web. Kita ke atas ya, di sini. Ini kalian bisa copy, si file T bawa. Ini slash berita. Dan di sini berita controller ya, berita controller. Berarti ini berita ya, berita index, save. Kemudian kalau kita ke halaman depan, ini kita belum punya ya, sebuah halaman berita. Kita tambahkan dulu menunya. Berarti dia ada di results, views, layouts, front ya. Kita cari menunya. Nah ini kita bisa copy, shift alt bawa. Ini jadi berita index, ini juga berita. Nah ini kelas aktifnya hapus ya, nanti kita perbaiki ya, supaya nanti dia aktif itu sesuai dengan menu yang akan kita kunjungi. Jadi kalau di refresh, ini sudah muncul ya berita. Kalau saya klik, ini masih kosong ya. Kita close kembali. Kita kembali ke controllernya, front di beranda. Ini kalian bisa copy ya. Balik ke berita, ini kita paste front berita. Kemudian ini halaman berita. Dan untuk datanya ini kita ganti ya, post. Kemudian kita panggil model beritanya post tab -2. Kemudian order ya, order by. Jadi kita urutkan berdasarkan tanggal ya, post underscore date. Kemudian pilih descending ya. Jadi nanti berita yang tanggalnya terbaru itu dia yang muncul duluan, bukan berita yang terbaru ya, yang terakhir di input. Kalau di admin itu yang muncul adalah berita yang terakhir di input. Tapi kalau di bagian depan yang muncul itu sesuai dengan tanggal beritanya.
Kalau di sini kita tambahkan kondisi ya, where publish yes. Jadi berita yang ambil itu hanya berita yang sudah siap di publish. Dan get ya, biasanya kita pakai get. Kalau get, nanti dia akan mengambil semua berita. Sini kita tidak pakai get. Kita akan pakai pgnet ya ini. Kemudian kita mau berapa satu halaman. Misalkan halaman pertama itu berapa berita yang mau ditampilkan. Karena kita cuma punya 4 berita, ya ini supaya muncul nextnya. Di sini kita kasih 2 ya. Sebenarnya ini kita bisa kasih 4 atau 6. Tapi karena kita cuma punya 4 berita, ini kasih 2 supaya pagination-nya aktif ya. Untuk pengujian ya, pagination-nya. Ini kalian bisa copy. php artisan make -2 view. Dan untuk view-nya kita minimize dulu. Results view from berita index. Coba kita lihat di beranda ya. Ini kalian bisa copy yang di atas, paste di berita ya. Jangan lupa tutup frontnya ya. Save, kemudian kita klik berita. Ini sudah muncul ya. Kemudian untuk berita ini kita bisa cari di template ya yang sudah kita download, yaitu Eterna ya. Ini dia punya blog ya. Tekan copy ini. Jadi kita akan buka dia di text editor ya untuk blog ini. Kita cari dulu untuk title-nya. Ini bisa di minimize ya, karena header-nya kan kita sudah punya ya. Main juga sudah kita punya. Yang kita tidak punya itu ini pack title. Jadi kalian bisa copy ini, paste di index. Untuk title, ini tidak perlu ya. Kita simpan saja blog. Tapi blog ini kita copy dari sini supaya nanti judulnya sesuai yang dikirim dari controller ya. Kalau kita refresh, ini sudah muncul berita. Kita bisa tambahkan ya untuk jaraknya ya, PY atas bawah tambahkan 5. Ini supaya agak jauh jaraknya ya, tidak terlalu dekat ya. Kemudian ini bisa di close ya. Kita ambil ini lagi untuk isi kontennya. Ini kalian kembali ke blog ya, ini kontainernya kalian minimize. Kita copy semua kontainernya ya, ini di bawah tidak perlu diambil ya. Kita paste di sini. Jadi kalau kita refresh, ini harusnya sudah ada ya. Nah, kita kerja ya dari awal, dari berita dulu, kita ke atas. Di sini blog post section ya, ini kalian minimize. Dan ini pagination-nya bisa di minimize. Ini untuk searching ya. Ini kategorinya. Ini recent post, berita terbaru ya. Ini tag widgets. Tag widgets itu yang ini ya. Karena ini tidak kita butuhkan, kita hapus. Kita refresh kembali. Ini harusnya sudah hilang ya. Nah, sekarang kita tampilkan dulu untuk data beritanya. Kita ke atas. Di bagian sini ya, berarti blog post section. Kita buka. Ini ya, call LG12, minimize 1, 2, 3, 4 ya. Yang kita butuhkan itu hanya 1 ya. Jadi ini bisa dihapus. Simpan saja 1. Sekarang kita buka for each. For each. Ini nama variabelnya ini ya, $post. $post as $post. Kemudian for each-nya ini kalian bisa cut, pindahkan ke bawah. Jadi nanti dia akan buat pengulangannya. Jadi muncul di sini 2 ya.
Padahal kan berita kita itu ada 5 ya, tapi satu itu tidak diambil karena dia belum dipublish. Dan kita sudah setting di Pagination ya, hanya 2 yang muncul dalam satu buah halaman. Kalau kalian mau 3, ganti di sini. Nanti akan ada 3 berita yang muncul. Kembalikan ke 2. Kemudian kita buka. Ya, untuk image-nya ini ya. Image-nya ini kalian bisa copy saja ya dari post show di atas ya. Oh ini ya, ini kan cover itu dia wajib diisi ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu ini. Ini kalian cut. Ini kita ganti karena dia wajib diisi. Beda kalau user ya. User kan cover avatarnya tidak wajib. Kalian bisa copy ini. Kembali ke index, kita ganti ini. Kalian jangan lupa ALT-nya kalian copy ini. ALT-nya diisi ya untuk search engine optimization ya, atau SEO. Ini kita isi dengan title. Jadi kalau kita refresh, ini sudah muncul ya. Ini gambarnya dia tidak full, ini kalian bisa ganti ya. Jadi W100. Ya, gambarnya muncul. Kemudian ini judul ya. Ini kalian copy lagi. Untuk detailnya nanti kita perbaiki. Kita copy dulu ini, kita ganti. Ini tidak kita butuhkan. Ya, komen juga tidak kita butuhkan ya. Yang kita ganti sekarang adalah ini. Tapi jangan lupa ini post underscore title underscore Indo ya. Kita refresh. Post date ya. Ini kalian bisa copy juga. Kita ganti ini tanggalnya. Kalau ini dia format tanggal, berarti langsung saja post date. Refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Judulnya sudah sesuai. Tanggalnya juga sudah sesuai ya. Jadi dia urutkan ini 18, ini 17. Tinggal ini kontennya. Untuk konten kalian bisa copy ini. Kita ganti ini ya, konten. Jangan, tidak perlu ambil P-nya ya. Ini kan harusnya adalah konten ya. Jangan lupa ini pakai titik dua tanda seru ya. Ya, cuma untuk konten ini kita tidak akan cetak semua isi beritanya karena biasanya isi berita itu panjang ya. Jadi kita akan batasi. Ini kalian copy dulu. Cut ya. Kita akan panggil sebuah helper ya di Laravel, yaitu str .2.2 kemudian limit paste, kemudian koma. Ini limitnya mau berapa banyak kata yang muncul, misalkan 200. Kita refresh, ini sudah muncul ya 200 kata, dan ini sudah otomatis ya ditambahkan titik-titik. Kemudian untuk pagination-nya ini kan masih bawaan template ya, kita ganti juga pagination. Ya ini ya, pagination. Ini kalian bisa hapus. Kita akan cetak di sini pagination-nya si Laravel ya, dollar post. Tinggal kalian tambahkan pakai ya post. Kalian panggil saja links. Nah kalau kita refresh nanti pagination-nya sudah muncul. Nah ini ya, sudah muncul. Cuman untuk Laravel sendiri dia bawaannya itu Tailwind ya. Jadi ini dia
pakai style tailwind. Karena kita pakai bootstrap, makanya tampilannya jadi ngaco ya. Jadi kita perlu ganti ya. Pagination-nya itu dia menggunakan bootstrap 5. Kita refresh. Ya, ini sudah muncul ya pagination-nya. Kalau saya klik next, ya dia sudah berganti ya. Ini sudah tidak bisa lagi di next karena sudah tidak ada berita ke selanjutnya. Ya, untuk fitur-fitur lainnya nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Sekian untuk video kali ini.